kita udah ada di ruang Serbaguna 2 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Ngapain ya kita ya? Nah, hari ini kita mau meliput Expo MyRes nih 2022, di mana MTS Negeri 20 Jakarta Timur jadi grand finalisnya loh teman-teman. Kita lihat ke dalam yuk. Oke. Ya teman-teman, di sini kita sudah bersama Naila dan Fayaza. Mereka yang mewakili MyRes 2022 ini loh. Keren banget kan teman-teman? Kita tanya yuk kesan pesannya gimana sih selama mengikuti MyRes 2022. Oke Naila, gimana nih kesan-kesannya? Awalnya sih aku juga nggak ngira kalau aku bisa kepilih grand final gini, dan aku di sini sama Fayaza ketemu banyak teman dan itu seru banget. Alhamdulillah ya, nambah wawasan, nambah temen, nambah saudara, silaturahmi gitu ya. Oke Fayaza, gimana Fayaza? Seneng banget bisa masuk grand final karena nggak nyangka aja gitu bakal masuk ke sini gitu. Terus di sini juga teman-temannya baik-baik, seru-seru, alhamdulillah. Oke, terus kita pengen tahu juga nih, kan teman-teman di MTS 20 juga mungkin banyak ya, apalagi adik kelas kan, yang kepengen banget deh ikutan MyRes. Ada nggak sih pesan-pesan buat adik kelas terutama nih supaya bisa mengikuti jejak kalian? Ya semangat buat, ya kalau ada minatnya silahkan semangat untuk mengikuti MyResnya, semoga kepilih. Oke, dari Fayaza? Ya semangat aja buat ngikutin MyResnya, kalau ada niat insya Allah bakal lanjut. Kalau misalkan itu cari ide-idenya yang bagus-bagus, yang lagi tren gitu, biar bisa gampang menang. Oke, super banget nih pesan-pesannya, keren banget deh. Jadi teman-teman semua, terutama siswa MTS Negeri 20 Jakarta Timur, wajib ikut MyRes. Oke. Hai guys, teman-teman 20, apa kabar nih? Alhamdulillah kita udah ada di booth MyRes MTS Negeri 20 Jakarta Timur. Nah, di sebelah saya sudah ada kepala madrasah kita yang paling cantik, yaitu Bu Cusniati. Yuk kita ngobrol-ngobrol sama beliau ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Bu? Alhamdulillah ya kita masuk grand final ya Bu, MyRes MTS 20. Boleh gak Ibu ceritain sedikit tentang Expo MyRes ini Bu? Alhamdulillah, pertama kita mengucapkan syukur alhamdulillah bahwa MTSN 20 masuk pada grand final MyRes, ya grand final MyRes, dan ini suatu prestasi yang luar biasa karena mempertahankan itu jauh lebih berat daripada kita merilis ya. Jadi kami secara kelembagaan sangat mengapresiasi pertama kepada Bapak Ibu guru yang luar biasa telah mendukung pada tenaga pendidikan serta putra-putri siswa-siswi MTSN 20 Jakarta yang luar biasa. Juga itu semua berkat kerjasama, berkat doa, usaha keras dari semua tim yang ada di MTSN 20, berkat kerjasama insya Allah mudah-mudahan menjadi yang
terbaik. Dan untuk persiapan Expo, ini memang kita ada tim luar biasa dari tim Maires, tenaga pendidikan, semuanya bahu-membahu sehingga muncullah seperti ini. Ini adalah kreativitas dari seluruh guru, kreativitas seluruh siswa, bahkan seluruh dari ornamen ini adalah hasil daripada putra-putri kita dan seluruh guru MTSN 20 Jakarta. Jadi tentunya saya sebagai kepala madrasah sangat bangga dengan MTSN 20 yang kerjasamanya solid. Amin, 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 amin. Oke, itu kesan-kesan dari Bu Kamat kita nih guys, super banget kan. Terus gimana nih Bu, harapan Ibu untuk MTS 20 supaya menang ya Bu ya? Pasti, harapan kita itu harus optimis menjadi yang nomor satu. Usaha sudah kita lakukan, doa sudah kita lakukan, tetapi harapan tetap harus harapan tinggi, tetapi semua kita serahkan kepada Allah, bahwa Allah yang akan memberikan takdir terbaiknya kepada kita. Mudah-mudahan menjadi takdir terbaik, menjadi juara yang terbaik, menjadi Maires yang terbaik tahun 2022. Dan mudah-mudahan bisa meningkatkan di 2023. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Teman-teman semua di rumah ya, doain kita juga ya guys, biar kita jadi juara nomor 1. Dadah. Bye. Oke, alhamdulillah nih teman-teman semua. Di sini kita udah bersama Bu Neni. Yeay. Bu Neni ini adalah salah satu guru pembimbing Maires yang berhasil mengantarkan MTS Negeri 20 Jakarta Timur ke Grand Final di Maires 2022. Selamat ya Bu Neni. Yeay. Gimana nih Bu Neni? Apa nih kesan-kesannya? Terus kayak apa ya? Ceritain dong kendala atau hambatan apa yang selama ini dipersiapkan nih untuk Expo, ternyata ada hambatan. Coba tolong dong ceritain Bu Neni. Kalau tuh hambatan, Iya. hambatannya banyak ya. Betul, apa ya, benar-benar serius, benar-benar serius gitu. Betul, banyak bantuan yang jelas. Oh, gitu. Betul bantuan dari semua pihak, nggak bisa dikerjain sendiri. Harus sama-sama berjuang, kayak gitu. Iya. Berarti butuh teamwork ya guys ya, karena kita keluarga 20. Oke, Bu Neni, selain hambatan gitu ya, kira-kira apa nih pesan-pesan Bu Neni terutama buat anak-anak 20 yang kelas 7 ya, yang bakalan mengikuti jejak kakak-kakaknya nih? Nah, semangat terus ya di Mairesnya, di risetnya semangat terus. Oh gitu. Harus dari hati yang jelas ya, semangat. Ya, tuh ya teman-teman ya, itu pesan-pesan dari Bu Neni. Semangat, semangat, dan semangat. Oke, gitu aja ya Bu Neni ya. Terima kasih Bu Neni. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang kita udah ada di booth Mandua Maluku Tengah. Nah, kita pembahasannya mengenai persepsi masyarakat suku Nuaulu terhadap pentingnya pendidikan tinggi. Keren banget ya. Kita tanya pembimbingnya ya. Oke Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa cerita sedikit nggak tentang suku Nuaulu ini Bu? Oh ya baik.
Jadi secara umum suku Naulu itu adalah salah satu suku asli Pulau Seram. Pulau Seram ini terletak di Provinsi Maluku. Nah, suku ini masih melestarikan adat istiadatnya. Salah satunya adalah adat Pataheri, ya, masa ritual masa dewasa, kemudian ritual perkawinan yang menurut mereka itu sangat sakral. Nah, salah satu ciri khas dari masyarakat suku Naulu itu mereka pakai ikat kepala merah untuk laki-laki, ya. Jadi itu pun kepala merahnya itu untuk laki-laki yang dewasa. Nah, kenapa kita tertarik untuk mengangkat judul persepsi masyarakat suku Naulu? Ya, karena tentang pendidikannya. Karena dulu pada zaman dulu suku Naulu menganggap bahwa pendidikan itu akan membawa malapetaka, ya. Pendidikan itu pamali dalam hal di sini akan membawa bencana buat mereka. Ternyata setelah kami telusuri yang menyebabkan mereka tidak mau sekolah itu karena mereka takut diimunisasi, seperti itu. Nah, ternyata sekarang mereka sudah banyak, bukan hanya sampai SMA tapi juga sampai pendidikan tinggi, seperti itu. Oh gila, menarik banget sih guys ya. Indonesia kaya banget suku bangsa, budaya. Nah, salah satunya ini dari Maluku Tengah ya. Jadi kita harus selalu melestarikan budaya bangsa kita. Dan alhamdulillah persepsi masyarakatnya udah berubah ya Bu ya. Yang tadinya menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting, sekarang pendidikan itu penting karena memang itu adalah salah satu kebutuhan di zaman sekarang juga gitu. Jadi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya mereka harus berpendidikan bahkan sampai pendidikan tinggi. Ya betul ya Bu. Bahkan Rasulullah juga menyuruh kita kejarlah ilmu sampai negeri Cina ya Bu ya. Oke deh. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Oke guys, kita ke booth yang lain. Oke. Ya, kita sekarang lagi di booth MTS 3 DKI Jakarta. Di booth ini menarik banget nih. Ada strategi pemberdayaan perempuan pengrajin batik Betawi Rusun Tambora Jakarta untuk perekonomian keluarga. Menarik banget ya guys ya. Kita tanya pembimbingnya yuk. Ya. Ibu, Assalamualaikum. Mau nanya-nanya nih. Ini tentang apa sih Bu penelitiannya? Mengenai pemberdayaan perempuan, ya, di mana anak didik kami mengambil judulnya Perempuan dan Cantik. Ini mengenai strategi pemberdayaan perempuan pengrajin batik Betawi Rusun Tambora di daerah Jakarta Barat. Jadi anak didik kami terlitik di era sekarang ini perempuan itu harus maju. Jadi dalam isu kesetaraan gender, jadi tidak ada lagi perbedaan antara laki dan perempuan. Jadi perempuan juga harus bisa menjadi yang terdepan juga. Bu, kalau boleh tanya Bu, perbedaan antara batik Betawi dengan batik Jawa itu apa ya Bu ya? Mungkin di ciri khas batiknya, motifnya ya. Karena antara di Jakarta juga kan ada beberapa batik ya, gitu. Seperti batik Trogong itu di Jakarta Selatan. Nah ini di daerah Jakarta Barat, namanya batik Tambora karena berada di daerah Tambora. Nah jadi masing-masing kalau di batik Tambora itu ada ciri khas motifnya namanya cupang serit sama anggrek gitu. Kalau di Trogong kan lebih ke tumpalnya gitu kan, kayak gitu. Jadi mungkin di motif ya. Jadi gitu. Oke guys, sekian dulu ya. Ini sekilas tentang booth MTS 3 mengenai batik Betawi. Oke guys.
Ya, di sini kita sudah bersama dengan Bapak Abdul Hakim. Bapak Abdul Hakim bertindak sebagai Ketua Expo ya Pak ya? Oke, Ketua Expo. Apa aja sih Pak yang disiapkan untuk Expo Maires ini? Saya buka masker dulu ya. Iya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk yang kedua kalinya MTS Negeri 20 mengadakan atau ikut sampai Expo tingkat nasional. Berharap untuk kedepannya terus dan terus. Untuk persiapan Expo tahun ini karena memang ini adanya di Jakarta, beberapa hal yang terkait dengan judul kita sudah siapkan. Di sini ada ondel-ondel karena sebagai ciri khas Jakarta, kemudian beberapa banner yang sudah disiapkan yang mendukung dengan judul dan tema yang kita usung. Mudah-mudahan semua ini menjadi nilai tambah untuk Maires tahun 2022 ini. Berharap dengan kegiatan ini kita akan menjadi juara pertama. Ya, itu saja mungkin Ibu. Oke, ya banyak juga ya persiapannya ya. Terus gimana nih harapan Pak Hakim terutama ya untuk MTS 20? Gimana Pak? Harapannya ke depannya untuk kegiatan Maires ini sudah 2 kali ya. Mudah-mudahan ke depannya akan lebih baik lagi. Kemudian juga tidak hanya satu bidang ya, mungkin 2 kali di bidang sosum. Mungkin nanti ke depannya bisa di bidang keagamaan dan juga bidang-bidang sains ya, iptek. Dan sehingga nanti bisa bersama-sama kita mempersiapkan expo seperti ini. Alhamdulillah kerjasama dari teman-teman juga sangat mendukung untuk kegiatan expo ini. Berharap ke depannya membawa nama baik MTS 20 lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, dengan Bu Betty kita, Wakasis kita yang paling cantik ya. Gimana nih Bu Betty, perasaannya ya, MTS 20 2 kali jadi grand finalis di Maires. Gimana nih Bu Betty? Rasanya gimana nih? Rasanya luar biasa Bu Yuni. Kirain Bu Yuni yang manggung tahun ini. Bu Betty berharap kemarin Bu Yuni yang manggung di sini. Tapi mudah-mudahan ini bukan euforia sebentar ya. Semuanya tahun depan insya Allah mudah-mudahan kita bisa lagi meraih finalis 6 besar ini ya Bu Yuni. Pokoknya jelas bersyukur ada di posisi ini, bersyukur sekali. Kalau bisa jadi juara kan ya Bu Betty? Pasti itu target paling utama lah. Kita yang namanya kompetisi harus ada target juara ya nggak sih? Ya insya Allah kalau Allah mengizinkan pasti kita juara. Oke. Bu Betty bisa cerita sedikit nggak gimana nih persiapan tentang exponya? Keren banget soalnya boothnya gitu. Butuh berapa hari persiapan? Terus ya diceritain deh ke kita Bu Betty. Kalau konsep exponya itu berdasarkan evaluasi tahun lalu ketika di Surabaya di Sangrila tahun 2021. Dari situ kita kemas lagi di sini lebih matang ya. Yang pastinya dengan dana yang minimalis tapi kita bisa maksimalkan dan lebih baik daripada tahun sebelumnya gitu sih. Oke, amin. Terus untuk tahun depan kita katanya Mairesnya di Kendari ya. Oke Bu Betty, kita berharap mudah-mudahan tahun depan kita bisa ke Kendari. Oke Bu Betty, 1, 2, 3, Kendari kita datang. Yeay. Kendari. Nah, di samping Bu Yuni udah ada Pak Munas dari UIN Jakarta. Nah, Pak Munas ini adalah salah satu tokoh yang menggagas konsep Maires nih guys. Kita tanya-tanya dikit yuk. Nah, gimana nih Pak? Ya, Maires ini kan sebenarnya ini udah tahun kelima ya, berarti sudah cukup lama gitu. Jadi memang kita ingin ada geliat riset dan penelitian di adik-adik madrasah. Sebenarnya sebelum Maires juga sudah ada lomba karya tulis ilmiah buat siswa madrasah, tetapi waktu itu mungkin belum terstruktur dan terorganisasi dengan baik, sehingga kemudian ada semacam ide dari teman-teman di madrasah, mari kita buat sesuatu yang lebih keren gitu ya,
ya yang lebih membangkitkan semangat meneliti bagi adik-adik kalangan madrasah, sehingga muncullah program MyRes ini. Karena memang yang membedakan dengan kompetisi lain adalah super camp-nya. Sebenarnya ada super camp. Jadi ketika adik-adik itu terpilih menjadi finalis gitu ya, itu ada super camp-nya, dikumpulkan di satu lokasi selama mungkin 3 hari 2 malam untuk mendapatkan pembekalan penelitian. Hanya saja karena 2020 ya kita kena pandemik, sampai sekarang super camp-nya dilaksanakan secara online. Jadi kita doakan tahun depan sudah balik offline lagi nih super camp-nya gitu. Nah, Pak Munas, MTS Negeri 20 Jakarta Timur udah 2 kali nih jadi finalis ya kan. Alhamdulillah tahun ini juga nih. Gimana sih ya pesan-pesan nih buat adik-adik nih kelas 7 buat biar semangat mengikuti MyRes seterusnya. Ya, harus tetap semangat ya pasti, apalagi ini tahun kedua, berarti tahun depan tahun ketiga ya. Jadi tahun lalu kan cukup berkesan ya karena pakai cosplay. Saya rasa semua orang ingat tuh MTSN 20 ya, pakai cosplay lalu jadi salah satu grand finalis juga ya, meskipun belum meraih juara ya. Nah tahun ini mungkin semoga lebih baik nih prestasinya tahun ini ya. Amin. Semoga baik ya. Jadi tahun depan adik-adik ini mungkin menjadikan motivasi juga nih, apalagi tahun depan MyResnya di Kendari. Nah kalau anak Jakarta pengen jalan ke Kendari, nah harus tuh ya. Jadi teman-teman dikirnya MTS 20 harus semangat, harus tetap mempunyai apa ya, bisa terinspirasi lah dari kakaknya yang sekarang. Bukan kakak kelas berapa sih? 7 ya? Kelas 8 ya. Dari teman dan kakaknya yang kelas 8 untuk bisa tetap ya menjaga prestasinya ya. Jadi mempertahankan prestasi sebagai grand finalis sekurang-kurangnya ya. Jadi ya untuk tahun ini MTS 20 kan di sosial humaniora nih Pak. Mudah-mudahan tahun depan IPTEK juga ya kan Pak ya. Sosial humaniora juga dan ilmu keagamaan juga. Dan yang paling penting Pak Munas jadi juara ya Pak. Oke guys, makasih. Makasih Pak. Oke, alhamdulillah nih kita sudah bersama sama Bapak siapa Pak? Nurul, Ya. Profesor Nurul. Prof Nurul nih. Prof, gimana Prof kesannya Prof tentang kegiatan Expo MyRes 2022 ini? Ini sebuah pertunjukan yang luar biasa ya, karena memang menunjukkan kepada kita, mengeksposi apa yang sudah selama ini adik-adik kerjakan ya, dari sebuah pemikiran-pemikiran kreasi, melihat masalah-masalah yang dihadapi, kemudian dicoba dicarikan solusi, kemudian dibentuk dalam bentuk riset-riset kecil ya, yang menghasilkan karya-karya yang menurut saya unik-unik dan menarik. Banyak sekali saya lihat potensinya luar biasa, bahkan kalau ini adalah bisa jadi sebagai ada potensi untuk diindustrialisasi, dan ini menyelesaikan masalah bangsa kita ini. Dan adik-adik mulai sejak kecil diberikan stimulus untuk berkreasi, mencoba membantu menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Saya pikir ini sebuah kegiatan yang sangat positif. Oke Prof, ini kan MTS Negeri 20 Jakarta Timur, alhamdulillah nih Prof, masuk grand final nih Prof. Kira-kira pesan-pesan Prof Nurul untuk siswa MTS 20 Jakarta Timur apa ya Prof? Adik-adik ya tentunya tetap semangat ya adik-adik ya. Pertama, kalau masalah lomba ini kan sesuatu yang istilahnya semua punya semangat untuk bisa berkarya lebih baik. Yang penting bagi adik-adik semua ke depan adalah timnya harus solid ya. Selain kreativitas, kita harus punya tim yang solid adik-adik untuk mewujudkan cita-cita kita supaya pekerjaan kita bisa jadi sesuatu yang jadi besar ya. Yang terakhir ya harus berpikir positif adik-adik ya. Semoga diberi kemenangan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih ya Prof Nurul, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih Prof. Ya, di sini alhamdulillah booth MTS 20 nggak pernah sepi guys, nggak pernah sepi dari pengunjung. Nah, kita mau wawancara nih pengunjung kita ya. Assalamualaikum Ibu, boleh minta waktunya? Ini baru kembaran saya. Iya. Ini Yuning. Iya, ini ibuku.
apa kabar? Alhamdulillah. Gimana nih Bu, kesan dan pesannya untuk teman-teman di rumah nih untuk Expo Maires 2022? Luar biasa ya, luar biasa. Saya dan kami dari MTS 6 sangat termotivasi. Hanya saja sayangnya kami belum bisa lolos di 6 besar. Kemarin MTS 6 itu masuk di 26 besar begitu. Makanya kami ucapkan selamat kepada MTS 20. Mudah-mudahan sukses dan meraih peringkat pertama. Amin. Jangan lupa bagi-bagi ilmunya buat kita. Makanya tadi anak-anak kami semua saya suruh ke sini. Harus mampir dan harus melihat ya. Oke. Sukses terus untuk MTS 20. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Ibu cantik, ya Allah. Tuh guys, kita udah didoain guys. Semoga kita jadi yang juara pertama. Amin. Kuenya nih. Terima kasih. Bisa ngomong, jadi bisa ngomong dia. Aku gemeter. Dia menang melawan diri sendiri loh. Terima kasih dukungan semuanya. Terima kasih ya Allah. Ya Allah. Iya berdua. Yallah.
Ibu pengen dokumentasiin. Makasih semuanya atas dukungannya. Terima kasih dukungannya, terima kasih doanya. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduh. Thank you semuanya. Makasih dukungannya, semangatnya buat teman-teman semua, Bu Guru, Ustadz Ustazah, Sati semuanya. Terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih atas doanya semuanya.